Kepada yang terhormat Suster Adriani CB, selaku pemerhati Sekolah Tarakanita, Ibu Kepala SMP Tarakanita Citra Raya, Ibu Agatha Gorenti Kismiati SPD, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta peserta didik SMP Tarakanita Citra Raya. Selamat pagi, salam semangat, dan salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Puji syukur pada Tuhan atas limpahan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara tutup tahun pembelajaran 2019-2020. Tema pada tahun ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. 1 tahun kita sudah lewati untuk proses pembelajaran. Dan juga kita dilimpahi kasih Tuhan untuk menghadapi situasi saat ini, pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai acara, marilah kita bersatu dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Tuhan atas limpahan kasih-Mu. Kami semua dapat bertemu secara virtual dalam acara tutup tahun pembelajaran 2019-2020. Berkatilah acara ini, agar acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan syukur atas proses pembelajaran kami 1 tahun ini. Kami boleh mendapatkan pembelajaran yang berharga. Semoga pembelajaran itu dapat berguna di masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adapun acara untuk pagi hari ini. Yang pertama, kita akan menyanyikan bersama Mars Tarakanita. Yang kedua, kita akan mendengarkan bersama sambutan Ibu Kepala SMP Tarakanita Citra Raya. Yang ketiga, kita akan mendengarkan renungan dan refleksi dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pilihan KPKC, Creativity, dan Storytelling. Yang terakhir adalah penutup. Marilah kita saksikan bersama tutup tahun pembelajaran 2019-2020. Putra dan putri Tarakanita, baik budi bahasanya, tekad dan semangat berjuang membangun bangsa. Cahaya sang bintang pembimbing, terangi hati. Pribadi kuat dan mandiri untuk berdiri. Kami pelajar yang tekun patuh berbakti, setia selalu mengabdi. Sinar suci akan selalu membimbing langkah pasti. Biru putih kilau kasih-Mu,
masa depan indah terbentang, cipta tujuan. Kami putra putri Tarakanita. Yang terhormat Suster Adriani CB, pemerhati Sekolah Tarakanita, Blok Citraraya. Yang terhormat para karyawan SMP Tarakanita Citraraya. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua peserta didik SMP Tarakanita Citraraya. Dan yang terkasih peserta didik SMP Tarakanita Citraraya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan tutup tahun pembelajaran 2019-2020 SMP Tarakanita Citraraya. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun tidak melemahkan semangat kita untuk saling berkomunikasi. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita sudah sampai di penghujung tahun pembelajaran 2019-2020. Selama 1 tahun ini, banyak kegiatan dan karya yang sudah kita lakukan bersama. Ada masa-masa di mana kita harus beradaptasi dengan situasi yang belum pernah kita alami, yaitu situasi di masa-masa pandemik COVID-19. Bapak, Ibu, dan anak-anak sungguh luar biasa. Dengan sigap bisa cepat beradaptasi, terutama dalam pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh yang selama ini kita lakukan berjalan dengan lancar. Itu semua berkat kerjasama dari Bapak Ibu karyawan, peserta didik, dan Bapak Ibu orang tua peserta didik. Terima kasih atas semangat dan dukungan yang luar biasa dari semuanya. Selain itu, yang paling utama adalah peran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang selalu menuntun dan menjaga kita, sehingga kita selalu diberi rahmat yang melimpah, diberi kesehatan, dan diberi jalan untuk menghadapi situasi ini. Peran Tuhan sungguh luar biasa. Maka selayaknya lah kita bersyukur. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua saja atas kerjasama yang sangat baik selama 1 tahun pembelajaran ini. Harapannya kita semua tetap semangat. Apa yang kita dapatkan selama 1 tahun ini tetap kita syukuri. Semoga ke depan kita terus meningkatkan semangat untuk merajut masa depan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, salam semangat, salam sehat, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah kita yakini dan kita imani bersama bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita dengan kasih yang tak terhingga. Beberapa waktu yang lalu, kita baru saja memperingati wafat, kebangkitan,
dan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Apabila kita pahami, sungguh ini merupakan wujud dari kasih Tuhan terhadap kita lebih dari segala sesuatu, hingga mengorbankan putranya yang tunggal demi keselamatan kita. Inilah bukti bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Kasih Tuhan yang sangat besar itu perlu kita wartakan ke seluruh penjuru dunia di mana kita berada. Seperti yang sudah dikatakan Yesus kepada para murid-Nya, agar mereka dapat memberitakan Injil dan mewartakan kabar baik. Salah satu bukti nyata bahwa Ia mengasihi kita tiada habisnya adalah dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita manusia untuk mengisi hidup ini. Tuhan menginginkan kita dapat mewartakan kabar baik dan kasih-Nya lewat kesempatan dalam tugas dan perutusan kita. Inilah wujud dari rasa bersyukur yang kita miliki. Suster, Bapak Ibu dan peserta didik SMP Tarakanita Citranaya yang terkasih. Di zaman ini, tugas dan perutusan kita juga sama dengan para rasul saat itu, yaitu untuk mewartakan kabar baik. Salah satunya untuk kita saat ini adalah dengan bersyukur dan melakukan kebaikan untuk sesama. Ketika seorang peserta didik dapat mengerjakan tugas dengan tanggung jawab dan tidak menunda-nunda waktu, itulah salah satu bentuk bersyukur dan melakukan kebaikan. Sejatinya, sebagai peserta didik juga dapat memanfaatkan waktu yang sudah ada, yang sudah Tuhan berikan dengan sungguh-sungguh. Itulah bentuk dari mewartakan kebaikan dan ucapan syukur. Berikutnya, ketika seorang pendidik melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi, sejatinya ia juga sedang mewartakan kebaikan Tuhan, sedang mewartakan syukurnya kepada Tuhan. Kemudian ketika orang tua memberikan pendampingan dan perhatian kepada anak-anaknya dengan penuh kasih, mereka pun sejatinya sedang bersyukur dan mewartakan kebaikan. Demikian juga ketika anak-anak dalam keluarga dapat patuh dan mengingat nasihat orang tua, itu berarti sedang mewartakan kebaikan Tuhan. Jika kita hidup dalam kebaikan, artinya bahwa kita sedang mewartakan kasih Tuhan dan bersyukur atas kesempatan hidup yang sudah dilimpahkannya. Marilah kita kemas pengalaman hidup dalam 1 tahun yang lalu dan membuka kemasan yang baru di tahun pembelajaran depan, agar kita benar-benar dapat menghayati kabar kasih Tuhan dan bersyukur atas waktu yang sudah diberikan kepada kita dengan mewartakan kebaikan dan wujud syukur. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dengan kasih-Nya, sehingga membalas syukur kita dengan berkat yang melimpah di tahun lalu dan memberikan rahmat sejahtera yang melimpah pula untuk tahun pembelajaran yang akan datang. Salam damai dalam kasih-Nya. Tuhan memberkati. Suster, Bapak, Ibu,
dan peserta didik SMP Tarakanita Citraraya. Salam sehat, salam semangat. Hari ini saya akan mengumumkan para pemenang kompetisi virtual kelas 7 dan 8 yang telah diselenggarakan minggu kemarin, yang meliputi 3 kategori, yaitu video dengan tema implementasi KPKC. Yang kedua, video dengan tema implementasi nilai kreativity. Dan yang ketiga, video storytelling dengan tema dongeng atau cerita rakyat. Saya akan membacakan pemenangnya. Pemenang kompetisi virtual yang pertama untuk kategori video implementasi KPKC. Untuk kelas 7, video terbaik atas nama Darlene Clarissa, kelas 7 Compassion. Untuk kelas 8, video terbaik atas nama Aurelia Putri Cahyani, kelas 8 Community. Pemenang kompetisi virtual untuk kategori video implementasi nilai kreativity. Untuk kelas 7, video terbaik atas nama Alfonsus Dewo Putranto, kelas 7 Competence. Untuk kelas 8, video terbaik atas nama Christian Henry Prabowo, kelas 8 Creativity. Yang terakhir, pemenang kompetisi virtual kategori video storytelling. Untuk kelas 7, video terbaik atas nama Bunga Kaila Effendi Putri, kelas 7 Celebration. Dan kelas 8, video terbaik atas nama Agatha Tatianing Seto, kelas 8 Conviction. Propesiat untuk para pemenang. Bagi yang belum menjadi pemenang, jangan kecewa, tetap berusaha, karena saya yakin usaha keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang terhormat, nama saya Darlene Clarissa, saya dari kelas 7A, saya absen 10. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang menghemat energi. Energi yang akan saya jelaskan di sini adalah energi listrik. Menghemat energi listrik artinya kita menggunakan energi listrik dengan secukupnya dan tidak memakainya secara berlebihan. Berikut ini adalah contoh menghemat energi listrik. Matikan lampu saat bepergian, mematikan TV yang sudah tidak ditonton, mematikan kipas angin. Manfaat dari menghemat energi listrik adalah: 1. Kita bisa menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Yang kedua, kita bisa menjaga alat elektronik kita. Yang ketiga, kita mengurangi polusi. Yang keempat, kita menjaga sumber daya alam yaitu minyak bumi. Yang kelima, kita menghindari resiko arus pendek. Sekian video tentang menghemat energi listrik dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.
Today, I have a story to tell you. It's the story of Roro Jonggrang. Who is Roro Jonggrang? Let's listen to the story. Once upon a time, there was a kingdom named Prambanan. All people of Prambanan lived peacefully. But then, Prambanan kingdom was attacked and occupied by Pengging kingdom. Prambanan then was ruled by Bandung Bondowoso of Pengging kingdom. He was a mean king, and he also had a great supernatural power. His soldiers were not only human, but also genius. The king of Prambanan had a beautiful daughter named Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso fell in love with her, and he wanted to marry her. "You're very beautiful. Will you be my queen?" asked Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang was shocked. She didn't love Bandung Bondowoso because he was a mean person. She wanted to refuse, but she afraid that Bandung Bondowoso would be angry and endanger the people of Prambanan. Then she came up with a plan. "If you want to marry me, you have to build 1,000 temples for me in just one night," said Roro Jonggrang. "What? That's impossible," said Bandung Bondowoso, but he didn't give up. He consulted with his advisor. "Your Majesty can ask the genius to help build the temple," said the advisor. So Bandung Bondowoso summoned his entire genius soldier and commanded them to help him build 1,000 temples. The genius worked in unbelievable speed. Meanwhile, Roro Jonggrang heard from her servant that the building of 1,000 temples was almost finished. She was so worried, but again, she came up with a great idea. She asked all of her servants to help her. "Please prepare a lot of straw and mortar. Please hurry up. Burn the straw and make some noise pounding the mortar. Quickly," said Roro Jonggrang. All those servants did what Roro Jonggrang ordered, they burning straw and pounding the mortar, making the genius think that the sun is going to rise. "It's already down. We have to go," said the leader of the genius to Bandung Bondowoso. All the genius immediately stopped their work and ran for cover from the sun. They didn't know that the light was from the fire that burning the straw, not from the sun. Bandung Bondowoso can't stop the genius from leaving. He was angry. He knew Roro Jonggrang had just tricked him. He pointed his finger to Roro Jonggrang and said some mantras. Magically, Roro Jonggrang's body turned into stone. Until now, the temple is still standing in Prambanan area, Central Java, and the temple is called Roro Jonggrang Temple. So that is a story. Thanks for watching. Sorry for my mistake. Bye. Ini adalah salah satu contoh tindakan sewenang-wenangnya terhadap air. Oh, yeah, 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 yeah. Jalan-jalan beli pepaya, dimakan penuh cinta kasih. Sekian video dari saya. 정류장에서 좀만 더 멀어도 좋을 텐데. Halo semua, saya Christian. Kalau kemarin sudah dengan KPKC Vlog, kali ini saya akan melanjutkan dengan Creativity Vlog. Di Creativity Vlog kali ini saya akan menggambar. Apa yang saya gambar? Saya akan menggambar motif rectangle di suatu bidang. Bidangnya itu tangan dan beberapa kata. Seperti apa rupanya? Tonton sampai habis.
motif-motif yang ada di sini semua dinamakan motif Jintenyo, bisa juga disebut dengan motif mandala. Bidangnya bisa diganti dengan apa saja, bisa persegi, lingkaran, atau bidang dari garis-garis miring. Yang disesuaikan hanya perlu ukuran saja. Dan jika teman-teman mau mencoba untuk menggambar seperti ini, yang diperlukan hanyalah ketelitian, kesabaran, dan telaten. Jika video dari saya kurang jelas, teman-teman masih bisa mempelajari dari beberapa sumber lain. Bagus atau tidaknya itu nggak ditentukan sama alat-alatnya, yang menentukan tangan yang membuatnya. Jadi tidak perlu membutuhkan pulpen yang mahal atau alat tulis yang spesial, cukup skill atau pulpen biasa untuk menggambar seperti ini. Jadi itu creativity vlog dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Maaf apabila masih ada kekurangan dan masih ada yang kurang. Sekian dari saya, terima kasih. Hello everyone, I'm Agatha Tatianing Seto from Tarakanita Junior High School at Citra Raya Tangerang. Now, I will tell you a tale about Roro Jonggrang and Bandung Bondowoso. Once upon a time, there was a powerful prince named Bandung Bondowoso. In a war, Bandung Bondowoso killed Prabu Baka. Dan Bandung Bondowoso fell in love with Prabu Baka's daughter named Roro Jonggrang. Bondowoso wanted to marry this beautiful princess. However, princess hated him because he had killed her father. Roro Jonggrang was thinking of a way to refuse Bondowoso's marriage proposal. Finally, she decided to marry Bandung Bondowoso if he could build 1,000 temples before dawn. Being helped by genies, Bondowoso built many temples very fast. Roro Jonggrang wanted to fail him. She asked all women in her village to eat rice, so rooster crowed, signing that morning was coming. All genies left their project until 999 temples. They thought morning came afterward. Finally, Bondowoso knew that Roro Jonggrang tricked him. He got very angry. So he cursed Roro Jonggrang into a rock statue, Arca. Bondowoso felt sorry because he's still expecting Roro Jonggrang to become his wife. That's unfortunate because time that moved forward could not reverse back. As a memorial present for his everlasting love, he put Roro Jonggrang Arca in the last temple that he insists to build by his own hand, completing its construction and fulfilling the condition for their marriage. Legend said
that Durga statue that was located in the northern chamber of the main Prambanan shrine as a part of Sewu temple complex nearby was actually the Roro Jonggrang statue. Hardened forever time as a warning for all of us that emotional decision will never fruitful in a good way. That is the tale of Roro Jonggrang and Bandung Bondowoso. I hope you enjoyed when listening it. Have a nice day! Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih kami haturkan kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami sebagai siswa, guru, dan segenap karyawan SMP Tarakanita Citra Raya, sehingga masih diberikan kesempatan untuk berkumpul walaupun secara virtual. Saat ini Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai, membimbing, dan memberkati kami selama belajar tahun pelajaran 2019-2020 ini. Banyak hal-hal yang kami lalui selama proses belajar, baik dalam keadaan suka, duka, canda, dan tawa bersama teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama proses belajar ini. Ajarilah kami untuk tidak sombong akan hasil belajar yang kami terima. Semoga apa yang kami pelajari selama ini berguna dan menjadi bekal bagi hidup kami dan sesama seturut kehendak-Mu. Kiranya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya